11 tambah 55 kurang 79 tambah 90. Berapa jawabannya? 110. Tepuk tangan untuk Kaila. Dan sekarang saya berada di Surabaya, tepatnya di daerah Surabaya Utara. Surabaya Utara bener ya? Betul sekali. Surabaya Utara di Jalan Kedinding. Nah, tepatnya di Jalan Kedinding, di Rumah Cermat. Ya, Rumah Cermat. Rumah Cerdas Motivasi Meningkat. Nah, apa itu Mbak maksudnya? Ini kira-kira tempat ini apa sih? Rumah Cermat ini apa? Bisa dijelaskan? Oke. Oh, sebentar. Saya belum memperkenalkan. Beliau adalah foundernya Rumah Cermat ini, namanya Mbak Fitri ya. Nah, ini teman lama saya, sudah berapa puluh abad kita nggak ketemu Mbak ya. Asik. Iya. Oke, lanjut. Jelaskan dulu ini siapa ini? Sebelumnya memang nama saya adalah Fitria tadi ya, Fitria Kuswati. 3 tahun yang lalu saya memberanikan diri untuk mendirikan Rumah Cermat ya. Baru 3 tahun berarti ya? Iya, baru 3 tahun. Yaitu namanya Rumah Cermat. Kenapa kok dinamakan cermat? Cernya adalah cerdas, tapi biar kita tidak hanya mencetak generasi cerdas, maka kita harus mencetak generasi yang berlebih gitu ya. Ada kelebihan yaitu selain cerdas, tapi cerdasnya dari motivasi dari diri sendiri. Maka saya namakan cerdas, motivasi, meningkat. Seperti itu. Nah, ini apa? Karena ini itu kita merupakan bagian dari LKP Mas Asril. Jadi lembaga kursus dan pelatihan. Jadi kita di Diknas itu dimasukkan sebagai LKP karena tidak hanya bimbel. Tidak hanya akademik, tapi ada pelatihannya, ada seminarnya. Kayak gitu, maka dinamakan LKP. Gitu. Kalau bimbel itu maksudnya hanya bimbel berarti ya? Iya. Pendidikan non formal ya? Iya. Kalau ini lebih dari bimbel karena ada pelatihan-pelatihan, maka dinamakan LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan, seperti itu. Nah, terus apa saja yang dilakukan? Kami punya misi, yaitu dengan diadakan Rumah Cermat ini, harapan kami nanti terlahirlah generasi yang cerdas, motivasi meningkat, yang berdampak pada perubahan sikap dan ucap. Ya. Jadi yang kita gempur nanti sikapnya berubah, ucapannya berubah. Kenapa kok kita berani menjamin sikapnya berubah, ucapannya berubah? Karena yang kita serang nanti tentang pikirannya. Berarti ini ya, bisa dikatakan LKP yang bergeraknya itu di pembentukan karakter ya? Betul. Penumbuhan karakter, tindak dan ucap itu tadi. Karena siswa merasa tidak yakin, itu pasti sumbernya dari pikiran. Ya kan? Siswa kelakuannya banyak tingkah ini itu pasti dari pikiran. Entah pikirannya sering menganggap dirinya itu tidak punya harga diri atau harga dirinya rendah atau apa. Jadi yang memang kita serbu adalah dari konsep pikirannya dulu yang harus kita serang dulu. Kalau pikirannya kita bisa brainwash, bisa kita cuci otak, nanti berdampak ke sikap maupun ucapnya. Seperti itu. Berarti salah satu metodenya untuk perubahan sikap itu dengan layanan ini. Merubah pikiran. Iya, konsepnya dengan para garis besarnya adalah tentang pikiran dulu. Membentuk pikirannya ya. Biar betul. Setelah pikirannya dibentuk, sikap dan ucapnya terbentuk. Dengan cara apa membentuk pikirannya? Kami menyediakan 4 menu layanan ya. Yang pertama adalah sempoa. Apa itu sempoa? Sempoa itu adalah ilmu berhitung cepat dengan metode sempoa bayangan Mas Asril. Zaman dulu dinamakan abacus atau cipoa. Sempoa. Iya, zaman dulu ini sudah ada lama sih, zaman kita masih belum lahir mungkin ya, karena sudah ada zaman 300 sebelum Masehi dulu sudah ada. Cuman maaf ya, karena belum terlalu memasyarakat dan kebanyakan hanya masyarakat tertentu, terutama yang beruang, yang berduit, betul ya. Yang beruang aja bisa merasakan sempoa. Maka saya tergerak untuk mengembangkan di tingkat ekonomi yang menengah ke bawah. Biaya cukup ringan sekali Mas Asril gitu ya. Metode sempoa bayangan itu. Itu menu yang pertama. Seperti apa nanti kita jelaskan. Ya. Menu yang kedua, kita juga menyediakan itu adalah kelompok belajar. Kelompok belajar, moto kita adalah salah itu wajar, asal dijadikan proses belajar.
Oke. Banyak anak itu adalah takut mengalami kesalahan sehingga dia takut untuk bergerak. Maka moto dari kita adalah setiap awal masuk pelajaran nanti kita akan minta untuk tanda tangan kontrak belajar. Yang intinya di situ adalah adik tidak boleh takut salah. Karena salah itu wajar. Ayo kita jadikan proses belajar. Jadi minimal dia tidak takut. Ya? Iya boleh. Yang nggak boleh itu dosa. Iya siap. Iya betul ya. Ya betul. Jadi kelompok belajar kita mulai dari TK sampai SMA kelas 11. TK-nya apa? TK-nya baca tulis. Terus SD, SMP, SMA ya mengcover materi sekolah. Tapi kita batasi dulu sebelum pandemi murid kita maksimal 8. Pandemi ini hanya 4 seperti itu ya. Nah, kalau sudah ikut Sempoa Mas Asril ataupun Mapel, biasanya sudah mulai ada peningkatan motivasi belajar. Kalau belum ada peningkatan motivasi belajar, berarti ini ada sesuatu nih. Ada sesuatu yang harus kita cari tahu dulu. Karena menurut saya pribadi dan beberapa buku yang saya baca, kan tidak ada anak bodoh atau tidak ada anak pinter. Yang ada adalah anak itu ada masalah, yang kita nggak ngerti masalahnya apa, dan solusinya bagaimana itu belum tahu. Nah, di konsultasi ini kita akan giring anak ini ada masalah apa, nanti kita buka sesi tanya jawab dengan ibunya, dengan anaknya kita kumpulkan bareng-bareng. Biasanya saya berlapis Mas Arhid, saya versi dari ibunya dulu, seperti apa, anaknya nggak ikut, terus nanti berikutnya sesi dengan anaknya, ibunya nggak boleh ikut. Saya ingin mencocokkan data dari anak sama ibunya ini sama atau tidak. Nah, kalau misalkan sudah sama, baru saya bisa menyentuh anaknya. Kalau misalkan data ini nggak sama, ketika saya sentuh anaknya pasti bilang, aku gak koyok ngono kok, gitu. Itu sesi konsultasi ya. Oke. Nah. Bapak lanjut. Maaf teman-teman. Tapi settingannya agak sedikit kurang nyaman. Nah kelihatan aja. Terus gimana nih, Pak? Jadi kalau sudah keluar dari konsultasi pendidikan rata-rata 70-75% siswa sudah mengalami perubahan. Kalau misalkan tidak ada perubahan atau belum ada perubahan, bagaimana? Kita masuk di sesi terakhir yaitu hipnomotivasi. Sebetulnya cabang hipnoterapi kan banyak Mas Asril ya. Ada hipnoslimming, ada hipnodental, ada hipnoforensik. Tapi karena saya adalah LKP, maka yang saya serang adalah hipnomotivasi. Jadi bagaimanakah kita membuka pikiran bawah sadar anak untuk meningkatkan motivasi belajar dia. Dengan cara apa? Ya kita jebol dulu masalahnya apa, baru kita tanamkan sugesti. Biasanya keluar dari sini udah masalahnya udah selesai. Banyak yang kecanduan HP ada. Ada yang banyak masalah lah yang menyebabkan dia tidak meningkat prestasinya. Seperti itu. Nah, sekarang tentang Sempoa Mas Asril. Tentang Sempoa itu adalah manfaatnya ya. Manfaatnya Sempoa adalah meningkatkan kemampuan berhitung. Jadi ada 6 manfaat di Sempoa itu, meningkatkan kemampuan berhitung. Jadi anak tidak lagi ngitung pakai jari, pakai di mulut, jadi sudah cepat banget ngitungnya. Sempoa itu alat ini ya? Yang alat hitung Cina itu. Alat hitung Cina. Tapi saya lihat teman-teman boleh di ini nggak, Pak? Apa? Boleh ditampilkan nggak alat itu tadi? Nah, ini Sempoa ya. Ini Sempoa versi mini, Mbak ya? Iya. Yang biasanya kalau di toko-toko Cina itu kan agak gede gitu kan, terus biasanya bijinya besar. Ininya memang satu Mbak di sebelah sini? Iya, ada yang 2 juga. Ada yang 2? Iya, jadi Sempoa itu ada yang 4-1, jadi di atasnya 1, di bawahnya 4, ada juga yang 4-2. Nah, itu bedanya apa? Bedanya di cara pengoperasian, tapi kalau 4-2 itu terlalu untuk anak-anak agak sulit sih. Jadi kita milih yang 4-1. Jadi ini nilainya 5 yang atas ini. Ini 5. Jadi ini nilainya 1, 2, 3, 4. 5-nya di sini. Ini 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang tengah ini satuan. Kalau mau 10 bagaimana? Berarti di sini 10-nya. Ini 10. Ini 11, 12, 13, 14, 15 seperti itu tadi. Dan seterusnya sampai 20, berarti kalau 20 ke sini. Ini untuk ratusan, ribuan dan seterusnya sampai 1 juta. Yang ini untuk desimal apabila ngitungnya pembagian. Oh gitu, batasnya di tengah sini. Iya. Di sini itu adalah untuk desimal. Kalau misalkan Porgapit, iya. Porgapit sudah tidak butuh kertas. Berarti ini bisa untuk ini ya, hitung-hitungan koma-koma ya? Iya, bisa. Bisa. Alat sederhana ini ternyata. Iya, bisa ngitung koma-koma. Bisa. Makanya kalau lihat yang anak-anak yang kursus Sempoa itu kan bisa langsung tek-tek gitu ya? Iya. Karena itu memvisualkan ini ya, benar ya? Iya, betul sekali. Oh, berarti ini memang ya ini sebenarnya terjawab sudah ini penasaran saya dari dulu itu. Orang Cina itu kok bisa gini-gini tuh gimana ya toko-toko Cina itu? Iya. Ternyata memang ini ada aturannya sendiri ya. Ada aturan sendiri. Hanya butiran-butiran ini. Betul. Ini 5, ini satuan, ini desimal ke sana,
terus ini ratusan jutaan dan sebagainya sampai ya. seterusnya. Jadi udah nggak butuh kalkulator lagi. Oh gitu ya. Iya. Seperti itu. Siapa yang menemukan ini ya, canggih sekali berarti. Itu bener-bener ngalang-ngalai kalkulator gitu ya. Oke. Oke, berarti kalau tekniknya gimana, Mbak? Pertama kali kalau mengajarkan kalau untuk satuan, uh, untuk satuan itu bisanya gini, tambah 2, berarti kita naikkan jempol 2, tambah 2, naik gitu. jempol 2-nya naik. Ya. Tambah 2 naik jempol. Misalkan tambah 2 naik jempol, tambah 5 turun jari, kurang 8 pisahkan. Nah, kayak gini jawabannya 1. Jadi awalnya digerakkan dulu. Kalau puluhan bagaimana? Misalkan puluhan, tambah 33, tambah 11, tambah 55, kurang 80, 78 misalkan. Berarti jawabannya adalah 21. Kayak gitu. Jadi oke. awalnya Berarti nanti semua. ini ya, cara mengajarkannya itu di awal-awal dia harus ini, mengucapkan. Iya, karena ternyata dengan kita pakai bahasa Mas Asril itu adalah membuka otak kanan. Oke. Karena sempoa ini kan bisa menyeimbangkan otak kiri, otak kanan. Apa itu otak kiri? Otak kiri kapasitas cuma 12% ya. Otak kanan 88%. Lah ini kita serang adalah diseimbangkan. Jadi pertama otak kirinya ngitung, ya kan? Kanannya pakai bahasa, pakai imajinasi. Jadi nanti seimbang otak kiri, otak kanannya. Oh iya ya, karena memvisualkan itu kan pakai otak kanan. Otak kanan ya. Betul. Tapi kalau pakai ini berarti otak kanannya tidak difungsikan. Justru difungsikan. Karena yang membuat anak percaya diri, membuat anak berani, itu kan di otak kanannya. Oke, enggak maksudnya kalau tadi kan nggak pakai ini, itu kan berarti otak kanannya akan memvisualisasikan. Iya. Tapi kalau ini kira-kira otak kanannya masih tetap dimaksimalkan nggak pakai alatnya? Pakai bahasa. Jadi misalkan nanti ada awal-awal gini, tambah 2 naik jempol, tambah 2 naik jempol, kurang 3 turun jari. Untuk penguasaan pertama mesti pakai bahasa. Bahasa ya. Tujuannya apa? Ini membantu keseimbangan otaknya gini, matanya gerak, matanya lihat ya kan, telinganya mendengar, tangannya gerak, mulutnya berucap, itu yang paling susah di situ. Jadi sempoa itu bukan gini Mas Asril, aku lo mau udah tahu 2 tambah 2 4, bukan itunya. Tapi keseimbangan otaknya. Jadi apa caranya mulutnya gerak, tangannya gerak bareng-bareng, naik jempol kayak gitu. Berarti ini ya, dalam sempoa itu tidak hanya murni berhitung, tidak hanya murni berhitung ya, berarti mengorganisasikan organ tubuh semua. Ada proses kognitif. Nah, di situ ada proses kognitif yang berjalan, betul. Memvisualkan bahasa dan segalanya. Makanya kita perlu ngadakan coba gratis sempoa Mas Asril. Tujuannya apa? Saya buka dulu kemampuan pikirannya, diseimbangkan dulu, ya toh. Saya seimbangkan. Jadi banyak kejadian gini Mas Asril. Walaupun anak kelas 5, kelas 6 ya, kejadiannya gini. Saya bacakan tambah 3, dia gerakkan 2, bibirnya bilang naik jempol. Dek, saya minta tambah berapa? 3, kamu naikkan berapa? 2. Oh iya sih. Berarti dia hanya konsentrasi di tangan, konsentrasi di telinga, tapi tidak bisa mengontrol sempoanya yang naik. Banyak kejadian gitu. Oh, gitu. Loh iya.